Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pembahasan video kami, bantu support channel kami dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Al-Imam Abu Bakar Al-Qahtani rahimahullah. Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ja'far Al-Qahtani lahir di Baghdad. Ia adalah seorang anggota dari kelompok Imam Junaid. Ia pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan menetap di sana hingga wafatnya pada tahun 322 Hijriah atau 934 Masehi. Kesholehan Al-Imam Abu Bakar Al-Qahtani rahimahullah. Abu Bakar Al-Qahtani dijuluki sebagai pelita Masjidil Haram. Ia menetap di kota Mekah hingga wafatnya. Ia selalu melakukan sholat di sepanjang malam dan membaca Al-Quran hingga tamat. Ketika tawaf di Ka'bah, ia sempat membaca 20.000 ayat. Selama 30 tahun, ia duduk di bawah air mancur di dalam Masjidil Haram dan selama itu pula ia cukup bersuci sekali dalam 24 jam. Di samping itu ia pun tak pernah tidur. Saat masih remaja ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi menunaikan ibadah haji. Ketika mencapai padang pasir, Abu Bakar mengisahkan, "Aku bermimpi sehingga aku harus bersuci. Di dalam hati aku berkata, mungkin aku tidak mempunyai persiapan yang layak. Maka aku pun kembali pulang. Sesampainya di rumah, kudapati ibu sedang menunggu di balik pintu. Aku bertanya kepadanya, 'Ibu, bukankah ibu telah mengizinkan aku pergi?' 'Ya,' jawab ibuku, 'tetapi tanpa engkau, aku tak sanggup melihat rumah ini lagi. Sejak engkau pergi, aku duduk di tempat ini. Aku telah bertekad tidak akan beranjak dari tempat ini sebelum engkau pulang kembali. Itulah sebabnya sebelum ibuku meninggal dunia, aku tidak mau mencoba mengarungi padang pasir lagi." Abu Bakar Al-Qahtani meriwayatkan, sebagai kisah berikut ini, ketika aku berada jauh di tengah padang pasir terlihatlah olehku mayat seseorang. Mayat itu tersenyum, "Hei, mengapa engkau bisa tersenyum sedangkan engkau sudah mati?" Aku berseru, "Karena aku kekasih Allah," jawab mayat itu. Ada sedikit kebencian di dalam hatiku kepada Ali, pangeran manusia-manusia yang beriman, Amirul Mukminin. Abu Bakar Al-Qahtani mengakui, tidak ada alasan lain karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, tidak ada kesatria sejati selain Ali, dan karena kesatriannya itulah, walaupun golongan Muawiyah berada di pihak yang salah, dan dia di pihak yang benar, Ali menyerah kepada mereka agar pertumpahan darah tidak terjadi. Aku memiliki sebuah rumah kecil di antara Syafa dan Marwah. Abu Bakar Al-Qahtani melanjutkan, di rumah itu aku bermimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabat yang dikasihinya. Nabi menghampiri dan merangkulku. Kemudian sambil menunjuk ke arah Abu Bakar ia bertanya, "Siapakah dia itu?" "Abu Bakar," jawabku. Kemudian Nabi menunjuk ke arah Umar dan aku menjawab, "Umar." Setelah itu Nabi menunjuk ke arah Utsman dan aku menjawab, "Utsman." Terakhir sekali ketika Nabi menunjuk ke arah Ali, aku merasa sangat malu untuk menjawab karena selama ini aku menaruh benci kepadanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendamaikan aku dengan Ali, dan kami saling berangkulan. Setelah itu semuanya meninggalkan tempat itu kecuali aku dan Ali. "Ayo, marilah kita pergi ke Gunung Abu Kubais," Ali mengajakku. Maka naiklah kami ke puncak gunung itu dan dari tempat itu kami memandang Ka'bah. Ketika aku terbangun, ternyata diriku telah berada di puncak gunung Abu Kubais. Sedikit pun tidak tersisa kebencianku kepada Ali lagi. Abu Bakar Al-Qahtani mengisahkan pula, aku pernah bersahabat dengan seseorang dan dalam persahabatan itu aku merasa sangat sungkan. Aku beri dia sebuah hadiah, tetapi kesungkanan itu tidak hilang. Aku bawa ia ke rumahku dan kukatakan kepadanya, "Taruhlah kakimu di wajahku." Awalnya ia menolak, tetapi aku terus mendesak. Akhirnya ia menaruh kakinya ke wajahku sedemikian lamanya sehingga kesungkananku itu hilang dan berubah menjadi cinta. Pada suatu ketika, dari sebuah sumber yang halal, aku menerima uang 200 dirham. Uang itu kubawa untuk sahabatku itu dan kuletakkannya di atas sajadahnya. "Pergunakanlah uang itu untuk keperluanmu," aku berkata kepadanya. Dengan lirikan matanya ia memandang dan menjawab,
Hidupku yang seperti sekarang ini telah kubeli dengan harga 70.000 dinar. Apakah engkau hendak menghanyutkanku dengan uangmu itu?" Kemudian ia bangkit menepiskan sajadahnya dan meninggalkan tempat itu. Seumur hidup belum pernah aku menemukan manusia yang bermartabat seperti dia, dan belum pernah aku malu seperti ketika aku memunguti kepingan-kepingan dirham itu. Abu Bakar Al-Qahtani mempunyai seorang murid yang sedang sekarat menantikan ajalnya. Si murid membuka matanya dan memandang ke arah Ka'bah. Tepat pada saat itu seekor unta yang lewat di tempat itu menyepak mukanya sehingga biji matanya tercungkil keluar. Sesaat kemudian, terdengar oleh Abu Bakar Al-Qahtani sebuah suara yang berkata di dalam dirinya, "Di dalam keadaan yang seperti ini ketika rahasia-rahasia dari yang goib hendak dibukakan kepadanya ia malah berpaling ke arah Ka'bah. Oleh karena itulah ia dihukum. Apabila berhadapan dengan pemilik rumah, janganlah engkau berpaling memandangi rumahnya." Seorang tua berwajah cerah berseri-seri, mengenakan sebuah jubah yang anggun. Pada suatu hari ia melewati gerbang Bani Syaibah dan menghampiri Abu Bakar Al-Qahtani yang sedang berdiri dengan kepala merunduk. Setelah saling mengucap salam, orang tua itu berkata, "Mengapa engkau tidak pergi ke makam Nabi Ibrahim? Seorang guru besar telah datang dan ia sedang menyampaikan hadits-hadits yang mulia. Marilah kita ke sana untuk mendengarkan kata-katanya." "Siapakah perawi dari hadits-hadits yang dihotbahkannya itu?" Abu Bakar Al-Qahtani bertanya. "Dari Abdullah bin Ammar, dari Zuhri, dari Abu Hurairah dan dari Muhammad," jawab orang tua itu. Sebuah rantai perawi yang panjang, Abu Bakar Al-Qahtani berkata, "Segala sesuatu yang mereka sampaikan melalui rangkaian panjang para perawi di tempat itu bisa kita dengarkan secara langsung di tempat ini." "Melalui siapakah engkau mendengar?" Orang tua itu bertanya. "Hatiku menyampaikannya padaku langsung dari Allah," jawab Abu Bakar Al-Qahtani. "Apakah kata-katamu itu bisa dibuktikan?" Orang tua itu bertanya. "Inilah buktinya," Abu Bakar Al-Qahtani menjawab, "hatiku mengatakan bahwa engkau adalah Khidir alaihi salam. Selama ini aku mengira tidak ada sahabat Allah yang tidak kukenal." Khidir berkata, "Demikianlah halnya sebelum aku bertemu dengan Abu Bakar Al-Qahtani. Aku tidak mengenal dia tetapi dia mengenal aku. Maka sadarlah aku bahwa semua sahabat-sahabat Allah yang tidak kukenal tapi kenal kepadaku." Abu Bakar Al-Qahtani menceritakan pula, "Di dalam sebuah mimpi aku bertemu dengan seorang remaja yang sangat tampan. 'Siapakah engkau ini?' Aku bertanya kepadanya. 'Kesyolehan,' jawabnya. 'Di manakah tempatmu?' tanyaku. 'Di dalam hati orang-orang yang berduka.' Kemudian aku bertemu dengan seorang perempuan hitam yang sangat mengerikan. 'Siapakah engkau ini?' Aku bertanya kepadanya. 'Gelak tawa, sukaria, dan foya-foya,' jawabnya. 'Di manakah tempatmu?' tanyaku. 'Di dalam hati orang-orang yang berbuat sesuka hati mereka dan orang-orang yang bersenang-senang.' Ketika aku terbangun, aku bertekad bahwa seumur hidupku aku tidak akan tertawa kecuali apabila aku sudah tiada kuasa menahannya. Wallahu alam." Sumber: Kitab Tazkiratul Aulia, Al-Imam Fariduddin Attar rahimahullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.